permasalahan PHK selalu menjadi permasalahan yang ditolak oleh kaum buruh. Masalah PHK selalu menjadi sebuah permasalahan yang selalu ditentang oleh kaum buruh. Masalah PHK selalu menjadi isu yang selalu dianggap momok begitu, sesuatu yang dianggap serius, dan oleh karena itu kaum buruh pasti akan melakukan upaya perlawanan yang masif, upaya perlawanan yang sungguh-sungguh manakala PHK itu dilakukan. Dan kali ini kita mendengar ada PHK yang terjadi di sebuah kota di NTB, Nusa Tenggara Barat. Namun menariknya bahwa permasalahan di NTB ini tidak hanya disuarakan oleh kawan-kawan di NTB, tapi juga disuarakan oleh kalangan buruh di skala nasional. Mengingat perusahaan yang ada di NTB ini adalah anak perusahaan dari El Nusa Petropin, dan itu berkantor pusat di Jakarta begitu, dan kita tahu bahwa El Nusa ini adalah anak perusahaan dari Pertamina. Nah, oleh karena itu gegap gempita perlawanannya menjadi masif, diangkat menjadi satu isu nasional, karena memang ini punya dimensi yang sangat luas begitu. Apalagi ini adalah sebuah perusahaan yang terkait dengan BUMN, perusahaan plat merah yang ada di negeri ini. Dan semestinya sebagai perusahaan plat merah, sebagai perusahaan milik negara, itu punya punya keseriusan begitu ya, menjadi contoh lah setidaknya untuk penegakan hukum ketenagakerjaan. Dan hari ini kita sudah hadir Bung Rusman. Bung Rusman ini adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI NTB, yang kita juga akan mengetahui lebih dalam terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Ya, selamat siang Bung Rusman. Selamat siang, Bang. Iya, kita mendengar ada PHK di sana ini. Mungkin bisa dijelaskan, ini terjadi di perusahaan apa dan kemudian bagaimana kronologisnya? Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Jadi penting kami sampaikan terkait dengan latar belakang kronologis sampai kemudian 12 pekerja yang di PHK secara sepihak oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah mereka ini bekerja di PT sekarang bekerja di PT Lambang Asas Mulia. PT Lambang Asas Mulia ini adalah anak perusahaan dari PT El Nusa Petropin. PT El Nusa Petropin ini adalah anak perusahaan daripada Pertamina. Nah, artinya mereka mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh LAM dalam hal ini di bidang awak mobil tangki atau driver mobil-mobil tangki yang membawa BBM ke SPBU yang kerjasama dengan Pertamina itu sendiri, yang di dalam Pertaminanya atau di kalangan pekerja dikenal dengan istilah AMT, awak mobil tangki. Nah, mereka sudah bekerja sejak 2017, awal 2017 ya, mereka bekerja di sana. Pertanggal 1 Januari 2017 mereka itu pertama dikontrak oleh PT Kopenusa. PT Kopenusa ini juga anak perusahaan daripada El Nusa Petropin. Sampai tanggal 31 ya, sampai tanggal 31 Desember 2017. Lalu kemudian tanggal 1 bulan 1 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018 masih tetap dengan PT Kopenusa juga, masih tetap. Jadi ada 2 tahun di sana. Nah, yang menarik Bang, setelah 2018 lanjut ke tanggal 1 bulan Januari 2019, mereka dikontrak atau dilempar ke PT Lambang Asas Mulia 2019. Nah, setelah itu 2020 baru kemudian dilempar lagi ke PT Alam Insan Fortuna. Jadi ini kayak bola pingpong Bang, dipindah-pindah mereka ini. Baru 2021 dikembalikan lagi ke PT Lambang Asas Mulia. Ini penting dulu kita sampaikan bahwa mereka selama 2017 sampai 2021 dikontrak oleh 3 perusahaan, yang dimana ketiga perusahaan ini sama-sama anak perusahaan daripada PT El Nusa Petropin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manajemen daripada 3 perusahaan ini, baik PT Kopenusa, PT Lambang Asas Mulia, maupun PT Alam Insan Fortuna, manajemennya sama, orangnya sama. Juga
yang mengelola ketiga perusahaan ini adalah orang yang berada di PT El Nusa Petropin juga. Jadi semacam dua orang yang diberikan beban tanggung jawab kepada beberapa perusahaan yang dimana anak perusahaan PT El Nusa Petropin tadi itu. Itu yang ingin saya sampaikan dulu, Bang. Nah, jadi ini perusahaan ini sebenarnya dibentuk oleh oknum begitu ya, yang memang bekerja di El Nusa begitu. Bisa jadi demikian, Bang. Bisa jadi demikian. Karena tidak ada wujudnya, hanya ada nama perusahaan, tapi kantornya tidak ada, orangnya. Kita juga kaget lah, orang El Nusa kok juga orang PT LAM. Ini kan bisa jadi hanya perusahaan bayangan, jadinya hanya perusahaan bayangan. Tapi bisa itu manajemennya sama di tiga perusahaan itu, manajemennya sama atau memang dia terpisah sama, begitu? Bang. Sama semua, sama manajemennya sama semua. Oke. Nah, itu yang pertama, yang kedua tadi masalah masa kerja, terus perusahaannya, yang kedua. Yang ketiga dari 2017 ke 2021 yang dikontrak oleh 3 perusahaan, tentunya kontrak kerja mereka perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja non tetap. Nah, sementara kita pahami sendiri, Bang, artinya berangkat dari sini perusahaan sudah melakukan kesalahan. Sementara kita pahami sendiri, ketika pekerja melakukan pekerjaan pokok atau pekerjaan kos di suatu perusahaan, undang-undang mengatakan wajib hukumnya mereka diberikan kontrak kerja, yaitu PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Tapi mereka tidak. Dan itu dijalankan selama dari 2017, 18, 19, 20, 21. Selama 5 tahun mereka menjalankan itu dan melakukan perjanjian kontrak kerja itu selama 5 kali secara terus-menerus. Selama 5 kali selama terus-menerus. Tapi itu kontrak kerjanya dilakukan secara tertulis? Secara tertulis, Bang. Secara tertulis. Nah, oke. Nah, sambil berjalan sehingga pada akhir 2019 semenjak didirikannya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dalam hal ini FSPMI di NTB, termasuk di Kabupaten Sumbawa, karena keberadaannya ini ada di Kabupaten Sumbawa, teman-teman pekerja ini mulai mencari payung hukum, mulai mencari lembaga yang dimana bisa berjuang bersama mereka sebagai pekerja. Ketemu dengan FSPMI di akhir tahun 2019. Sehingga di-SK-kanlah oleh pengurus pusat Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi (SPDT) selaku salah satu SPA dari FSPMI untuk dibentuk PUK, dan terbentuklah pimpinan unit kerja, di-SK-kanlah oleh PPSPDT. Di awal tahun 2020 mereka resmi bergabung di FSPMI sebagai salah satu PUK di bawah naungan PPSPDT, salah satu SPA dari FSPMI. Nah, di samping itu, Bang, ada 12 orang yang bergabung di serikat pekerja itu, dan mereka bekerja sesuai dengan SOP, menjalankan pekerjaannya sesuai dengan arahan perusahaan. Bahkan di antara dari 12 orang itu ada yang mendapatkan penghargaan sebagai awak mobil tangki atau AMT terbaik. Bahkan 2 dari 12 itu mendapatkan ada yang mendapatkan penghargaan karena dianggap baik kinerjanya dari perusahaan untuk umroh. Satunya diambil dan dia pergi umroh, satunya kemudian mengambil finansialnya, itu urusan mereka. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, Bang, di tahun 2021 mereka di PHK sepihak. Sebentar. Tadi itu menarik itu. Dari 12 orang yang di PHK, itu ada orang-orang yang dianggap punya prestasi begitu ya di perusahaan begitu ya. Dalam hal ini dianggap dia adalah karyawan yang punya prestasi, kemudian diberi penghargaan, salah satunya adalah dengan naik umroh itu. Betul, ada yang dalam bentuk sertifikat, piagam penghargaan. Betul, piagam penghargaan. Tapi kemudian dia justru adalah orang yang kena di PHK. Betul. Sehingga ada dugaan di kita bahwa mereka di PHK bukan karena soal kinerjanya, tapi mereka di PHK karena tergabung dalam serikat pekerja. Itu dugaannya bisa mengarah ke sana berarti ya?
Betul, ada dugaan bahwa ini adalah union busting, upaya penghangusan serikat pekerja. Karena begini Bang, kenapa kemudian dugaan itu kuat? Dugaan itu kuat, bisa kita sampaikan begini bahwa Oktober, pertengahan bulan Oktober 2021, saat perusahaan ingin mensosialisasikan untuk perpanjangan kontrak untuk 2022, semua pekerja dipanggil. Semua awak mobil tangki dipanggil oleh pihak manajemen perusahaan, yang dimana manajemen perusahaan itu adalah dari PT El Nusa Petropin, juga orang yang ada di PT Lambang Azas Mulia. Dipanggil. Nah, 12 pekerja yang tergabung di serikat pekerja itu diberikan pilihan oleh perusahaan dengan menganalogikan bahwa kenapa kemudian pekerja kalian ini berani menduakan perusahaan. Menduakan perusahaan dalam artian berpoligami katanya. Pekerja bertanya, poligami yang dimaksud apa Pak? Karena kalian bergabung di serikat pekerja. Artinya kalian mempoligami perusahaan menurut mereka. Akhirnya diberikan pilihan. Orang 13 ini diberikan pilihan Bang. Kalau kalian mau keluar daripada serikat pekerja, maka kami akan memperpanjang kontrak kerja kalian. Kalau tidak mau keluar, maka kami akan mulai besok kalian tidak usah masuk kerja lagi. Dan ke-12 pekerja diucapkan secara langsung oleh perusahaan ya? Diucapkan secara langsung saat mereka dipanggil malam. Saya masih ingat betul pertengahan bulan Oktober 2021 malam hari dipanggil sekitar jam 8 jam 9 dipanggil. Nah, dan ke-12 anggota kita dia tidak mau keluar daripada serikat pekerja karena sadar betul mereka tidak ada sangkut pautnya bekerja dengan serikat pekerja. Tidak ada. Karena mereka diancam dan tidak mau keluar daripada serikat pekerja, akhirnya mulai besok kalian tidak usah masuk kerja lagi. Itu diucapkan langsung oleh manajemen PT El Nusa Petropin dan manajemen PT Lambang Azas Mulia. Iya, Oktober 2021 permasalahan itu bermula. Dan betul, Pak. Hari ini kita sudah masuk bulan Oktober, artinya selama 1 tahun perlawanan perjuangan itu saat dilakukan oleh teman-teman di sana. Betul Bang. Bung Rus kan bisa cerita apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk mendapatkan keadilannya itu. Oke, kami cerita sedikit terkait dengan setelah malam itu mereka diberhentikan secara sepihak bahwa mulai besok tidak usah masuk kerja lagi. Kami tentunya memperkuat konsolidasi internal bersama PUK-PUK lainnya, guru-guru lainnya, baik yang ada di SPEE, terus SPAI, karena kebetulan NTB baru 3 sektor, ada SPEE, SPAI, dan SPDT, untuk solidaritas. Tapi tentunya kami juga paham betul sebagai negara hukum, kita mengambil langkah-langkah yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Nomor 13 tentunya tahun 2003 terkait dengan mekanisme ketika ada perselisihan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pihak perusahaan atau manajemen perusahaan. Yang pertama yang kami lakukan tentunya seperti pada umumnya teman-teman pekerja yang lainnya, kami melakukan memasukkan surat bipartit. Kami memimpin, mendampingi teman-teman melakukan bipartit dengan manajemen perusahaan. Nah, dalam proses bipartit itu, kami masih ingat persis, ada kronologis kemudian yang kami catatkan di sini. Dalam proses bipartit itu kemudian yang dihadiri oleh kami dari DPW FSPMI NTB, terus ada juga dari PUK, pimpinan unit kerja PT Lambang Azas Mulia SPDT, terus konsulat cabang juga, konsulat cabang FSPMI Kabupaten Sumbawa, dan dengan pengurus pusat daripada PT Lambang Azas Mulia yang ada di Jakarta turun juga ke Sumbawa dengan PT El Nusa Petropin. Kita bertemulah, kita melakukan komunikasi, kita sampaikan baik data kerja maupun prestasi dan alasan perusahaan, kita minta klarifikasi kenapa mem-PHK, dan ternyata perusahaan tidak punya alasan untuk mem-PHK. Malahan argumen daripada dari pusat menyampaikan ke kami bahwa kami tidak tahu bahwa ada PHK sepihak. Kata mereka, katanya tidak tahu. Walaupun agak lucu Bang, ya agak lucu. Nah,
akan tetapi dalam pertemuan itu tidak ada keputusan, karena yang dari Jakarta mengaku juga bahwa kami tidak bisa memutuskan, penting kami komunikasi dan koordinasi. Akhirnya pertemuan itu kemudian selesai dengan menunggu pertemuan selanjutnya atau menunggu kabar selanjutnya dari pihak Jakarta. Nah, akan tetapi setelah pertemuan itu dilanjutlah lagi pertemuan, karena mereka tetap setelah menghubungi kami bahwa tetap ingin tidak mengembalikan teman-teman ini bekerja via chat. Akhirnya kami memasukkan surat hearing ke DPRD Kabupaten Sumbawa. Kita memasukkan kita hearing dengan DPRD Kabupaten Sumbawa dengan membawa bukti semua. Yang menarik di sini, Bang, ada pekerja, selain 12 pekerja itu yang murni jelas melakukan kesalahan. Kita bukan kemudian mencari kesalahan pekerja lain, tidak. Tapi penting dipertimbangkan sebagai referensi. Dengan membuat surat pernyataan bahwa dia melakukan kesalahan. Buktinya ada bahwa selain daripada 12 itu melakukan kesalahan. Tapi bagaimana mungkin selain 12 ini malahan yang diterima termasuk yang melakukan kesalahan, yang 12 ini yang punya kinerja yang baik secara data, kan ada data di dalam perusahaan kita juga ambil, kinerjanya baik semua, tercapai semua, target segala macam, bahkan mendapatkan penghargaan, ini kemudian yang di PHK secara sepihak. Nah, itu kita sampaikan semua datanya, buktinya ke pihak DPRD, dan pihak DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa dan Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumbawa dan bidang hukum Biro Hukum daripada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa bersepakat dengan kami untuk meminta dipekerjakan kembali 12 orang ini. Karena tidak ada alasan yang kuat dan tidak bisa dibuktikan oleh pihak perusahaan bahwa mereka ini memenuhi unsur untuk dapat di PHK langsung. Yang menjadi permasalahan di sini adalah pihak perusahaan tetap bersikukuh ingin mem-PHK mereka. Akhirnya kami melakukanlah aksi di daerah, awalnya di PT di depan FT Full Terminal Badas Pertamina di Sumbawa ini. Kita melakukan aksi, melakukan lobby. Tapi mereka tetap bersikukuh ingin mem-PHK, dan pada akhirnya kasus ini diambil alih oleh pengurus pusat SPDT untuk kemudian dikomunikasikan, dan akhirnya terjadilah komunikasi. Nah, menariknya di sini, Bang, dalam proses komunikasi itu alasan daripada PT LAM bahwa untuk di Badas itu sudah full. Sudah tidak bisa menerima katanya pekerja baru. Logika ini disampaikan ke kita. Yang menjadi menarik di sini tidak bisa menarik. Kami ini tidak melamar. Ini yang harus dicatat, di garis bawahi. Kami tidak melamar. Kami ini adalah pekerja di situ. Yang kalian PHK secara sepihak. Bahasa tidak bisa tidak ada lowongan, tidak ada. Ini kan tidak pas kalau kita kemudian narasikan terkait dengan hal itu tadi itu. Yang pertama. Tapi ternyata selama mereka bekerja, PT LAM ini selalu menerima pekerja baru di Badas, menerima sampai kemudian sambil beralasan demikian, tapi tetap ada pekerja baru yang masuk. Artinya kan bertolak belakang. Jadi memang sesuatu yang ini ya, apa yang disampaikan dan kemudian apa yang menjadi faktanya itu bertolak belakang dengan itu. Dan kasus ini sudah bukan diambil alih ya, kawan kan juga sudah melakukan aksi demonstrasi ke kantor pusat El Nusa untuk kemudian bisa menekan begitu ya di kantor pusatnya untuk mempekerjakan kembali mereka yang saat ini ter-PHK. Dan tentu saja kita juga berharap apa yang dilakukan oleh teman-teman ini akan membuahkan hasil, keadilan bisa didapatkan dan kemudian bisa dipekerjakan kembali begitu. Bung Rusman, harapannya apa ini? Mungkin ini sebagai closing statement dan kemudian pernyataan akhir, barangkali bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kawan-kawan di sana. Ini teman-teman yang masih tersisa, karena kan dari 12 orang, tersisa 6 orang yang masih bertahan untuk tetap menginginkan bisa bekerja kembali. Apa pesan yang dipesankan oleh teman-teman di sana itu, Bung Rusman? Oke, Bang. Jadi begini, sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan closing statement-nya, Bang, ada satu hal yang penting saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan tersendiri dan menjadi informasi terkait dengan situasi
tindakan dan perilaku BUMN kita, bahwa yang menjadi tidak menyenangkan di sini adalah perilaku daripada PT El Nusa Petropin dan PT Lambang Asas Mulia selama kasus ini. Mereka menggunakan, mohon maaf, penting kami sampaikan, menggunakan orang-orang di luar daripada perusahaan untuk salah satunya mengintimidasi daripada 12 pekerja yang di PHK secara sepihak, sampai melibatkan organisasi kedaerahan. Kita dibenturkan dengan sesama daerah kita dibenturkan dengan keluarga kita di sini. Ada dikirim dari sana, bahkan ada yang mengaku sebagai Kopassus segala macam, ingin menangani apa segala macam. Ini penting kami informasikan bahwa jangan sampai BUMN sendiri, anak perusahaan BUMN itu sendiri, dalam hal ini Pertamina, itu tercoreng nama baiknya sebagai keterwakilan negara dalam berusaha atau pengembangan ekonomi di negara dengan menggunakan cara-cara demikian. Ini kan sangat tidak elegan. Kita ini sudah merdeka, kita ini sudah selesai lah, Orde Baru itu kita sudah selesai. Jangan sampai kemudian wajah-wajah demikian itu dilakukan lagi, intimidasi dilakukan kepada pekerja. Ingat bahwa kami ini hanya menuntut hak kami, apa yang menjadi hak sebenarnya, tidak lebih dari itu. Sehingga kalau harapan kami sederhana, bersama pekerja ini yang sisa 6 ini adalah, satu, dikembalikan bekerja di Lambang Asas Mulia, di Lambang Asas Mulia atau di El Nusa Petropin, atau dengan di Pertaminanya langsung, tentunya dengan satu kontrak kerja sesuai dengan undang-undang. Ketika mengerjakan pekerjaan pokok, maka berikan kontrak kerja PKWTT, itu satu, Bang. Yang kedua, selama kasus ini berperkara sejak bulan Oktober 2021 sampai hari ini, dibayarkan sisa upahnya. Ini pun amanat daripada undang-undang selama belum ada putusan ikrar dari pengadilan. Yang ketiga adalah jangan sampai terjadi upaya-upaya union busting atau upaya-upaya penghangusan serikat pekerja. Sesederhana ini kemudian yang kami perjuangkan sebagai hak daripada anggota kami atau 6 daripada pekerja yang di PHK secara sepihak. Kurang lebih demikian, Bang. Ya, terima kasih Bung Rusman. Dan tentu saja kita mengecam keras ketika perusahaan atau siapapun begitu ya melakukan cara-cara intimidatif terhadap mereka yang sedang berjuang. Dan saya kira tadi juga perlu digarisbawahi bahwa soal pemutusan hubungan kerja itu bukan soal suka atau tidak suka. Ini adalah soal ketentuan hukum, bahkan soal konstitusi begitu ya. Negara ini kan dalam konstitusinya mengatakan bahwa mendapatkan pekerjaan itu adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu negara harus memastikan tidak boleh ada siapapun dia yang kemudian secara paksa gitu membuat orang kehilangan pekerjaannya. Dan yang terakhir, semoga apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan di Sumbawa, NTB ini bisa mendapatkan kemenangan. Dan tentu saja ini bukan hanya permasalahan kawan-kawan di LAM, bukan hanya permasalahan kawan-kawan di NTB, ini adalah permasalahan kelas pekerja dimanapun mereka berada. Karena PHK adalah bagian yang akan selalu disuarakan. PHK adalah sesuatu yang akan selalu ditolak keras oleh kalangan pekerja. Karena ini titik akhir begitu. Dan sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di Sumbawa, ada kawan-kawan kita di Jakarta juga mengalami PHK, teman-teman kita di Subang juga mengalami PHK, kawan-kawan kita di Serang mengalami PHK, ada di banyak tempat PHK itu dilakukan. Tapi setidaknya dengan beragam cara atau dengan banyaknya PHK yang terjadi itu semakin mengukuhkan bahwa solidaritas itu menjadi penting. Saya kira itu, dan terima kasih Bung Rusman atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi menggugah semua orang untuk ikut bersuara terkait dengan permasalahan yang ada di Sumbawa. Siap, Bang.